Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang strategi pemasaran PT Fast Food Indonesia atau KFC. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Ayu Salma Ardana Iswari, NPM 1932 122 104. Di sini saya juga akan memperkenalkan anggota kelompok yang lainnya, yaitu ada Melina Lititania dengan NPM 1932 122 124. Kemudian ada Ida Ayu Armeliana Agustini dengan NPM 1932 122 144. Kemudian ada Agus Sanjaya dengan NPM 1932 1222239. Kemudian ada IKD Ardana Putra dengan NPM 1932 121050. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya selera masyarakat, banyak perusahaan berusaha mencari siasat untuk tetap mengembangkan usahanya dan menambah omset keuntungannya. Salah satunya adalah dengan melakukan pemasaran untuk terus mempromosikan produk mereka. Sebagai contoh, strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan KFC. Banyaknya restoran cepat saji yang berada di Indonesia menimbulkan persaingan ketat dalam kompetisi mutu serta kualitas dari produk yang dihasilkan. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa saja strategi yang dilakukan KFC dalam memasarkan produknya. Kemudian yang kedua, apakah dengan melakukan kegiatan pemasaran tersebut berdampak positif terhadap kelangsungan perusahaan KFC? Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui strategi pemasaran yang dilakukan PT KFC dan untuk mengetahui dampak positif yang dihasilkan dari kegiatan pemasaran PT KFC. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Melina Lititania, NPM 1932122124, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Landasan teori. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang pemasaran, brand, packaging, price, dan keputusan pembelian. Pengertian pemasaran. Pemasaran adalah proses sosial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melakukan melalui penciptaan, penawaran, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa bernilai bagi orang lain. Pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran, mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan melalui penciptaan, pengiriman, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Selanjutnya, bauran pemasaran. Alat yang digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan pemasaran disebut dengan bauran pemasaran atau marketing mix. Disebut bauran karena 14 merupakan kombinasi atau gabungan dari beberapa dan alat pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong, bauran pemasaran adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali produk, harga, tempat, dan promosi yang dipadu-padankan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar sasaran. Terdapat 4 komponen dalam bauran pemasaran sebagai berikut. Yang pertama, produk. Produk berarti sebuah kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada target pasar. Yang kedua, harga atau price. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk mendapatkan produk. Yang ketiga, tempat atau place. Semua aktivitas perusahaan untuk membuat produk atau jasa dapat tersedia pada pasar yang ditargetkan. Yang keempat, promosi atau promotion. Keunggulan produk dan membujuk konsumen yang ditargetkan untuk membelinya. Untuk mengkomunikasikan produk membutuhkan sebuah strategi yang biasanya disebut dengan promotion mix. Terima kasih. Baik, saya Dayu Armeliana, NPM 144. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Metodologi penelitian. Yang pertama ada objek penelitian. Objek penelitian ini adalah strategi pemasaran KFC. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Eclair, metode deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan objek yang diteliti sebagaimana apa adanya sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilaksanakan. Adapun teknik pengumpulan data. Yang pertama ada penelitian dokumen, yang kedua adalah penelitian kepustakaan.
Jenis datanya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung memberikan data, melainkan melalui dokumen, jurnal, buku-buku, dan surat kabar, serta data lainnya yang ada hubungannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang diteliti. Prosedur pengumpulan datanya yang digunakan adalah yang pertama ada studi dokumentasi, yang kedua adalah studi kepustakaan. Selanjutnya adalah gambaran umum perusahaan. Kentucky Fried Chicken atau yang dikenal sebagai KFC, salah satu restoran cepat saji yang hak eksklusif warabalanya dipegang oleh PT Fast Food Indonesia. KFC merupakan pimpinan global dalam bisnis kategori fast food dengan menggunakan menu andalan daging ayam goreng. Selain menawarkan produk ayam goreng, KFC juga memenuhi selera konsumen dengan menu pilihan lainnya seperti nasi, perkedel, kentang goreng, spaghetti, krim sup, twister, dan burger, serta menawarkan produk-produk baru seperti combo double, kolonel yakiniku, dan yang lainnya juga. KFC memspesialisasikan perusahaannya pada menu ayam goreng dan memposisikan dirinya sebagai jagoan ayam. Dengan target pasar keluarga segala usia dan segmentasi pasar yang dibidik adalah anak-anak usia 6-15 tahun dan remaja 6-25 tahun. Perkenalkan, nama saya Putu Agus Sanjaya, NPM 19-321-2222-39. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang hasil dan pembahasan serta strategi yang dimiliki KFC. Adapun beberapa strategi yang dimiliki KFC Indonesia, diantaranya kesempurnaan resep makanan. KFC selalu menyempurnakan citra rasa setiap saat untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumennya. Cita rasa yang selalu disempurnakan tersebut merupakan inovasi untuk tetap menjadi yang terdepan dari jajaran makanan cepat saji lainnya. Yang kedua yaitu fasilitas yang lengkap. KFC dalam setiap outletnya selalu memberikan berbagai fasilitas yang lengkap kepada konsumennya yang datang. Strategi pemasaran KFC ini merupakan pendukung untuk memberikan kepuasan pada pelanggan. Di antaranya tersedianya layanan internet gratis dengan pemberian fasilitas yang lengkap pada setiap outlet counternya, maka konsumen yang datang akan semakin nyaman. Yang ketiga, pemilihan lokasi. KFC ini dibangun dan ditempatkan di lokasi yang strategis sesuai dengan mobilitas masyarakat. Sebagian besar KFC didirikan pada daerah yang memiliki mobilitas masyarakat yang tinggi. Dengan pemilihan lokasi yang tepat itu, maka diharapkan konsumen bisa menjangkau counter dengan mudah. Yang keempat, yaitu strategi harga. KFC menerapkan strategi harga dengan memberikan berbagai penawaran harga yang menarik kepada konsumennya. Di antara strategi ini adalah dengan memberikan paket harga yang sangat menarik dan menguntungkan bagi konsumen. Yang kelima yaitu partnership dengan perusahaan lainnya. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan KFC adalah merangkul beberapa industri musik untuk bekerja sama, sehingga melalui musik KFC juga bisa mempromosikan makanannya untuk di kalangan remaja maupun dewasa. Selain itu, hal dalam promosi ini, KFC juga memberikan hadiah kepada konsumennya dengan beberapa CD musik yang telah dibuat dari kerjasama tersebut. KFC juga memanfaatkan media televisi, radio, dan sosial media untuk mempromosikan produk mereka dengan cara memasang iklan. Tentunya dengan cara ini sangat efektif untuk membuat masyarakat semakin penasaran dengan rasa makanan dan minuman serta tempat yang ditawarkan oleh KFC. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kade Arna Putra, NPM 19-321-222-50.
saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu dalam memasarkan produknya, KFC sudah cukup baik. KFC terus melakukan inovasi dalam memasarkan produknya. Untuk saran, melakukan inovasi baru dalam pemasaran. Yang kedua, menciptakan menu-menu baru. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan kepada para konsumen. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akan buka sesi tanya jawab.